setia Kamanggilia Channel, kembali lagi bersama saya Nabila Mutmainah di podcast Kamanggilia Channel. Baiklah pemirsa sekalian, kita sudah kedatangan 2 orang narasumber anak nagari Kamanggilia yang sangat berpengaruh di nagari kita ini. Yang pertama ada Muhammad Arifin yang biasa disapa Arif, atau kalau teman sebayanya waktu sekolah biasa menyapa Inya. Ya, benar ya, Arif? Itu berawal dari kita di sekolah sini kan. Iya. Wah, kebetulan ya pemirsa, kami dulu teman masa kecil gitu kan. Jadi udah biasa menyapa dengan sapaan Inya. Berawal dari MTS kalau nggak salah ya. MTS dulu. MTS. Yang kedua yaitu ada Kak Deviana Ridani, application developer di Nagari Kamanggilia. Mungkin pemirsa setia Kamanggilia Channel sudah tidak asing lagi dengan Kak Devi karena sebelumnya kita sudah pernah podcast bareng Kak Devi. Nah, pada kesempatan kali ini kita hadir dengan podcast karena Inya ini ikut lomba pemuda berprestasi di bidang iptek tingkat Sumatera Barat. Yes, provinsinya. Tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nah, bisa diceritakan tidak sedikit gimana kronologinya bisa masuk, dari mana Inya dapat informasi kalau ada lomba pemuda berprestasi di bidang iptek ini? Ya, awalnya itu bulan Agustus ya nih. Iya, bulan Agustus. Dapat info dari Yudi Devi gitu. Terus karena suatu dan lain hal terkendala di pendaftaran di situ. Nah, terus di bulan September. Ya, bulan September. Gelombang kedua. Ya. Buka pendaftaran lagi dari panitia. Kita coba mendaftar. Akhirnya Ya. lolos. Untuk perwakilan Organisasi, kabupaten. Organisasi. Langsung untuk perwakilan Kabupaten Agam berarti. Karena cuma satu-satunya Arif yang mendaftar dari Kabupaten Agam pada saat itu. Luar biasa, memang rezekinya di situ. Nah, untuk tema perlombaannya sendiri, Arif mengangkatkan apa? Ya, sesuai dengan yang bidang iptek ya. Ya, bidang iptek. Tema yang diangkat itu di digitalisasi Nagari Kamanggilia. Termasuk di sana tema tentang pemetaan yang ada di Nagari Kamanggilia. Nah, saya melakukan pemetaan sebaran rumah penduduk sama sebaran sarana prasarana yang ada di Nagari Kamanggilia. Nah, terus direncanakan itu dilinearkan ke aplikasi Datuk yang dibuat oleh Unidevi. Oh, berarti nyambung dia Ya, aplikasi diintegrasikan. terintegrasi ke aplikasi Datuk. Iya. Nah, untuk persiapannya sendiri bagaimana Inya? Ya, persiapan mungkin Unidevi lah yang lagi tentang Iya, persiapan. untuk dalam hal persiapan ini sesuai dengan indikator ya, yang diminta itu kami menyiapkan makalah dan juga PowerPoint yang akan dipresentasikan. Jadi kami berkolaborasi data-data apa yang harus kami tambahkan di dalam makalah kami, sehingga ketika kami mengajukan itu sinkron dengan indikator yang diminta oleh tim panitia seperti itu. Nah, terkait dengan indikator yang dinilai oleh para juri, itu apa-apa saja aspeknya, Arif? Oh ya, tadi kan juga sudah dijelaskan sama tim penilai ya. Ya. Di situ untuk indikatornya bagaimana manfaat terhadap orang banyak. Yang kedua itu bagaimana dampaknya. Yang ketiga itu teknologi apa yang dipakai. Nah, teknologi apa yang dipakai di sini, saya menggunakan software Google Earth Pro yang pertama. Yang kedua itu software ArcGIS. Yang ketiga itu software QuantumGIS. Nah, dari software ArcGIS ini sifat peta yang dihasilkan itu peta offline. Nah, untuk melinkkan ke website itu saya menggunakan QuantumGIS agar terbentuk itu GIS yang berbasis web gitu. Oh, jadi memang aspek teknologi yang digunakan terkait dengan semuanya terkait dengan pemetaan. Ya. Jadi dari pemetaan itu nanti masuk jadi web dia. Ya. Oh, gitu. Dipublish ke Dipublish. dipublish. Dipublish jadi berupa Bisa diakses web online. Oh, gitu. Nah, untuk manfaatnya itu sendiri bagaimana? Ya, untuk manfaatnya diharapkan dapat diketahui oleh masyarakat luas gitu. Contohnya seperti jika ada orang yang ingin bertamu ke Nagari Kamanggilia, nah orang itu membuka
website dan melihat ada peta gitu. Fitur petanya. Mungkin lebih ke situ. Lebih ke arahnya. orang luar yang mau masuk ke Kamanggilia ya. Oke, tambahan dari saya ya untuk penjelasan dari manfaat dari kegiatan ini, yaitu di mana dengan adanya pemanfaatan inovasi berbasis iptek ini dan pemetaan arif ini, misalnya yang integrasi dengan website Nagari tersebut. Jadi misalnya seseorang penduduk mendapatkan bantuan BLT di rumah, misalnya di Joro Ampe Kampung, di situ akan dipetakan sehingga masyarakat lain tahu masyarakat mana yang sudah mendapat bantuan. Jadi tidak ada nanti akan protes bagaimana dia belum mendapat, sedangkan di laporan pemetaan dia sudah muncul seperti itu. Itu sangat bermanfaat untuk pelaporan di Nagari, itu salah satunya. Terus misalnya dari data program kita yang terintegrasi aplikasi Dato yang itu untuk pembagian statistik, jadi nanti akan ditampilkan juga misalnya kondisi rumah yang kurang sehat gitu sesuai dengan indikator-indikatornya. Lalu apakah rumah-rumah yang belum memiliki arus listrik melalui PLN seperti itu. Jadi dengan adanya pemetaan, kita tidak hanya masyarakat Nagari Kamahile secara garis besar bisa mengetahui secara detail bagaimana pemetaan berdasarkan kategori-kategori yang ditentukan. Dan seseorang ketika melihat berupa peta dan gambar visual itu akan lebih menarik daripada berupa teks yang atau ditampilkan berupa tabel saja ya. Benar sekali. Itu sih menurut saya. Kayak di aplikasi Dato itu kan hanya tabel data penduduknya aja. Jadi visualnya ditampilkan dalam berbentuk peta seperti itu. Berarti ini kayak kerja sama tim jadinya ya? Iya, karena kita satu tim sudah satu tahun belakangan ini. Dan ini ada datanya Kak Devi, gambarnya Arif. Arif. Lalu di sini berawal dari program Desa Cantik Cakap Statistik dari BPS Kabupaten Agam. Maka yang data yang seharusnya dikumpulkan berupa paper base ya. Lalu kita sajikan menggunakan aplikasi dan ibu-ibu langsung update dan kita bisa merekap sendiri dari sistem dan Arif lah menampilkan visualisasinya. Dari paperless jadi web base. web base. Paperless jadi lagi. Bukan, paper base menjadi web base. Web base kan kurang kertasnya. Oh ya. Go green apa? Go green, ya. Oh ya. Nah, untuk persiapannya itu sendiri dari awal tahu ada lomba iptek ini, bagaimana Kak Devi-nya? Ya, mungkin Uni. Ya, sebulan waktu itu kan saya bersama Bapak Wali Nagari ya dan Pak Sek ke Lubuk Basung untuk mengurus salah satu perlombaan yang akan kita ikuti tanggal 26 dalam penilaian ya, Oktober ini. Kita juga mampir ke Dinas Parpora ini. Lalu berkomunikasilah dengan Bapak Kabid Pak Alias dan beliau memfasilitasi kami, memberikan informasi-informasi apakah tambahan yang harus kami lengkapi. Dan pada saat itu kebetulan saya lagi di Padang, lalu saya kirimlah semua berkas yang dibutuhkan, membantu Arif di dalam pemberkasan atas nama Muhammad Arifin, perwakilan Kabupaten Agam. Alhamdulillah lulus administrasi dan beliau selalu mensupport ya, Pak Alias selalu mensupport apa saja yang harus dibutuhkan, termasuk persiapan kita H-1 sebelum penilaian yang hari ini ya oleh Dewan Juri seperti itu. Kalau Arif sendiri gimana persiapannya? Ya, persiapannya lebih ke persiapan mental ya. Karena Kalau teknisnya udah oke. Karena basically itu, saya untuk public speaking itu lemah gitu. Tapi kalau dilihat-lihat tadi sih kayaknya enggak. Lebih meyakinkan. Iya, lebih meyakinkan. Iya. Soalnya kan Arif juga dulu kan pernah ikut organisasi, pernah jadi ketua OSIS juga pernah kan? Ya, pernah satu periode. Kayak kalau ngomong di depan itu nggak terlalu nervous kayaknya. Perasaan biasa aja ya. Mungkin perasaan aja, tapi emang sih kalau udah agak lama gitu kan udah mulai keringetan. Sebelumnya nih Cimi mau tanya juga, dulu kalau masa-masa kecil itu kan kita paling malas gitu kan disuruh bikin peta ini. Kenapa sekarang malah tertarik gitu dengan perpetaan? Ya, peta. Awalnya itu SMA ya. SMA waktu mau SBMPTN. Nah, awalnya itu saya tertarik sama pertambangan. Terus karena saya dimasuk ke IPS, kan nggak bisa pertambangan, kan harus IPA. Nah, terus saya searching lah apa yang linear sama yang kerja di lapangan. Ya. Nah, dapatkanlah Indi Geografi. Nah, untuk ketertarikan kenapa peta,
ya karena dia berbasis ke digital ya, mungkin lebih ke situnya. Oh. Jadi Dulu peta kan pakai Ya, pensil, iya. pakai krayon. kalau sekarang petanya kan udah main. ini aja. Iya, main laptop. Main laptop aja. Nah, terakhir ini gimana perasaan Arif setelah orang datang fact finding tadi pagi? Nah, perasaannya waktu orang mau datang atau setelah pemaparan materi gitu? Dua-duanya deh. Sebelum datang gimana gitu rasanya? Kalau sebelum datang saya dia coba-coba sendiri, seakan-akan ada orang di dalam ruangan. Rasa sidang skripsi nggak sih? Oh, sangat ya. Lebih. Ya, soalnya kalau sidang skripsi kan cuma pembimbing sama penguji gitu kan. Nah, kalau ini kan rame. Ya, nonton rame itu deh. Jadi Jadi perasaannya kalau sebelum pemaparan materi ya itulah merasa tertekan. merasa tertekan. Ya, merasa tertekan. Ya, pressure-nya beda. Nah, terus kalau kalau yang buat setelah pemaparan materi alhamdulillah plong. Dia perasaan dikduknya sampai pemaparan materi. Iya. Waktu masih itu tanya jawab itu masih ada tekanan lah. Rasa gimana? Grogi lah Ya, sebenarnya. groginya. Tapi dibalik dari program kita untuk mengikuti lomba ini, goals kita gimana ya, Arif ya? Ya, goalsnya tentunya jadi pilot project buat negara-negara lain. Iya, itu sih goals kami. Amin. Harapan kami bisa jadi Amin. pilot project di Iya, negara lain. katanya kan tadi kalau misalnya Arif lolos kan jadi pemuda pelopor. Iya, akan lanjut nanti untuk jadi pemuda pelopor. Ya, amin. Ya, padahal ya kata dari dinas dari provinsi tadi bilang seharusnya yang mengikuti yang telah mengikuti pelatihan kan. Tetapi Arif tidak mengikuti pelatihan, tapi Arif mengusulkan untuk ini kan suatu nilai plus untuk Arif gitu. Iya, Dan luar biasa plus sekali. kontribusinya terhadap nagari gitu. Sebagai pengabdian bentuk dia sebagai anak nagari Kamahila itu menjadi nilai plus dia di dalam penilaian tadi. Iya. Nggak ada pelatihan, nggak ada persiapannya cuman Ilmu skill yang dadakan. dimiliki ya. Iya. Nah, untuk pemirsa setia Kamang Hilya Channel, mohon dukungan dan doanya untuk Arif agar bisa menjadi pemuda berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat yang akan nantinya dibawa ke tingkat nasional. Nah, mungkin segitu dulu ya perbincangan kita pada Tunggu. tunggu buat, saya ada buat yang tadi kan cuma dukungan untuk menjadi pemuda pemuda pelopor ke tingkat selanjutnya. Yang jadi poinnya bukan itu, tapi buat pengembangan aplikasi ke depannya. Oh iya. Iya. Karena ada banyak aplikasi-aplikasi yang ada di yang digunakan di negara Kamang Hilya nanti bisa dikembangkan dan benar-benar digunakan oleh seluruh masyarakat nagari dan masyarakat yang akan berkunjung ke nagari juga menggunakan dan bahkan ini. yang tertarik untuk membutuhkan skill yang dimiliki oleh Arif. Kadang ada juga yang kepo-kepo, di mana sih negari Kamang Hilya? Di mana sih negari Kamang? Oh iya bisa ya. Benar sekali. Oh iya tadi tambahan juga sih. Boleh. Boleh kan? Iya, Pak Satria dari Kadis di Parpora, beliau meminta ditambah di situ salah satu fiturnya kita menjelaskan pariwisata di sana, titik-titik potensi-potensi wisata. Tidak hanya wisata berupa tempat wisata yang bagus, bisa jadi wisata sejarah sebagaimana Nagari Kamahila kan juga sebagai daerah yang memiliki sejarah. Iya. Lalu di situ beliau menyarankan dan beliau sangat tertarik di dalam hal itu dan terbentuk ditambahkan lagi UMKM ya Arif ya. Iya, UMKM Titik-titik lokasi di mana UMKM ketika orang berkunjung tanpa harus langsung di mana titik lokasi dan ketemu langsung kayak gitu. Iya. Dukungan Iya, pemerintah iya. Kabupaten Agam yang sangat support termasuk Iya. Kadis Kominfo Pak Rahmat Lasmono di dalamnya dalam penilaian tadi. Benar kan Arif? Iya. Berarti banyak nih PR Arif. Ya, doakan saja. Doakan. Kak Devi kan tetap setia mendampingi Arif. Iya, karena kita satu tim ya. Sama-sama. Sebagai anak Nagari Kamahilya untuk wujud kami pengabdian kepada Nagari Kamahilya. Luar biasa sekali 2 orang anak Nagari Kamang Hilya ini ya, tepuk tangan dulu dong. Nah, sekian dulu perbincangan kita pada hari ini. Tetap terus tonton podcast Kamang Hilya Channel. Sampai jumpa. Sampai jumpa.